Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas, ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam. Silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu. Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsennya dalam bidang teknik, ini konsennya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu, bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustadz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat. Ketemu di Masjid Raya Bintaro. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabuk waktu itu. Kami waktu itu sama-sama dugem, itulah duduk sambil gemetar. Buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infocus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat, inovasi-inovasi. Buat pelatihan-pelatihan. Kami nggak mau lah kalau pengajian sama Ustadz Somad jadul, pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustadz yang sorbannya di depan, rambutnya. Oke, nggak masalah. Casingnya saja, isinya tetap iman dan Islam. Nah, ini anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum mah, kata Ustadz nggak boleh. Pacaran aja, ntar dosanya mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan terlalu rapat, nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya bagus, sudah pengajian dan ngaji. Sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, au menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur yang mendidik. Engkau teknikal yang mendidik. Engkau programmer komputer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan 5 seat untuk setan. Seat 1, seat 2. Seat ini dekat jendela. Saya panjangin 1 Pak Ustaz untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, 1. Tinggal tarik telinga. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemari. Saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajuh. Dan kami juga sering ziarah ke makam aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tawajuh? Tawajuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajuh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir wa'dzkur rabbaka fi nafsika? Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat?
untuk mengusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu akbar. Kata setan, ini serius nggak ya? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qari baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajuh, apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur 3. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan, alhaakumut takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu, setan, tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wanipil. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur, apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaqu zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustaz, pertanyaan saya, ada salah satu dai menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran. Di bawah Al-Quran hadis. Di bawah hadis khabar sahabat. Di bawah khabar athar tabi'in. Di bawah athar fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait. Karena ketika Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, secara umur lebih tua Zaid bin Thabit,
Tapi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama, paham fakihnya sama, tapi yang ini nasabnya lebih mulia, maka yang bernasab lebih mulia, lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz di YouTube, kita mengakui Pak Ustadz sebagai guru. Ajaztu muhadarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab sholat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya udah tanya ke WA Ustaz cuma baca aja. Kenapa enggak Ustaz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Maidah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku, usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global, penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman, kalau kamu mau melihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut makmadah, hidung istinsyaq. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok? Iya lah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq, tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunnah? Tidak, sunnah. Adapun kalau ada orang yang dia dari enggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril, bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkulis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rasyid,
Orang Lampung dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i. Simple untuk pemula. Harga 40.000. Kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. 3 riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah 1/4. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan, nyambung ke telinga. Tiga versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu. Pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, kul, ambil tanah, kul, wajah sekali saja. Ambil tanah, pukul, buka, lusa. 1, 2, 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1, 2, 3. 1 tayamum, 1 sholat. Nanti mau sholat lagi, tayamum tadi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, nggak boleh tasbih. Tasbih menggerakkan jari gimana? Retak. Nggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih nggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah. Lagi ngobrol nggak bentuk arah. Tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis. Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Ngomong. Nggak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2. Mau sholat jam 3, jam 4. Lewat di depan. Jangan beribadah nunggu sepi, nggak akan beribadah. Sholat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Ustaz ini pagi, kata Ustaz ini siang, kata Ustaz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau sholat wudhu Pak Ustaz, sholat wudhu langsung setelah wudhu. Usolli sunnatan wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya saya dulu waktu kuliah di Maroko, satu asrama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika ya. Terasa kita lebih putih. Bolehkah sholat dilakukan di antara sholat qabliyah dan sholat fardu? Boleh. Habis sholat qabliyah, waktu masih panjang, ada 15 menit. Antara azan dan iqamat 15 menit. Boleh, nggak salah. Pak Ustaz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Na'udzubillah. Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung.
Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, "Bu, beli nasi 2 bungkus." Uang kamu dari riba atau dari mana? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, "Pak, semen 2 sak." Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyah. Saya seorang supervisor di restoran. Apakah saya ikut berdosa kalau staf tidak sholat? Apa yang efektif untuk karyawan staf? Kita pakai sip. Sip kamu sholat ini, sip ini, sholat Jumat ganti-gantian. Kalau kita kuat, maka orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang lihat dulu, dia tes dulu, ini bisa kita tekan. Kita harus berprinsip. Bagaimana definisi tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedangkan yang lain ada membagi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ke-7, abad ke-8. Dia yang mengeluarkan ijtihad ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedangkan Imam Asy'ariyah memakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Dikaji itu dalam ilmu tauhid. Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa, Kiai Ubaidillah Hamdan. Saya tanya-tanya, di sana ada mengkaji tauhid. Ikuti kajian tauhid. Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu nggak mesti sekali. Lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan. Tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal. Namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sopnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Betul. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20. Itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang, dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah Maha Kuasa sampai arasy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajissimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 1 lagi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Pak Ustadz, saya seorang wedding photographer.
foto kawinan. Apa hukumnya kalau saya harus memotret pernikahan pasangan non-muslim di tempat ibadahnya? Jangan. Karena sedikit banyak matamu memandang, telingamu mendengar. Telingamu mendengar, masuk ke hati. Matamu mendengar, melihat, masuk ke hati. Setiap hari, seminggu sekali, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Di saat kau akan sakratul maut nanti, apa yang sering kau dengar, kau lihat, itu yang akan datang. Makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti yang akan. Kalau dia selalu dengar tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Pas kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan, pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang, atau bahkan pas mau tidur. Dia memori yang terus berputar. Tapi kalau kita dengar musik, lagu, segala macam, dia akan datang berpengaruh. Maka engkau khususkan fotografer untuk muslim, muslimah, untuk khitanan, untuk banyak acara-acara lain. Bakatmu tidak akan hilang. Apakah setelah sholat isyraq masih berboleh sholat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi sholat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan sholat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan isyraq? Waktunya sama. 5.50 duha, 5.50 isyraq juga. Apa bedanya? Kalau sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid, atau setelah sholat di masjid pulang ke rumah, sholat dia, namanya duha. Sampai waktu zuhur, 15 menit menjelang azan zuhur, bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Sholatul laili wal nahari masna masna. Sholatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang sholat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin bahlul. Alim kelihatannya, melayani orang masyarakat wajib. Sholat sunat, duha sunat. Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib. Sebelum berangkat sholat sunat duluan. Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban. Apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid, mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita? Apalagi di zaman-zaman coblos nomor sekian. Ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita, karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol. Apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita akan ditanya. Kalau bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya, bapak buat surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, tinggalkan. Karena bagaimanapun ini amanah, harus dijaga. Bukan masalah non-muslimnya, tapi ada unsur politis di balik. Ingat, siasat penuh, al-siasah khid'ah, politik penuh dengan tipu muslim. Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salah seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama salaf. 4 sampai seterusnya khalaf, disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Asy'ari itu salaf? Asy'ari tidak salaf. Dia abad keempat, 5, dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf,
tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma hadina fi man hadait. Salah apa enggak salah? Salah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Muzani, Al-Buaiti menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 adalah salaf, salafus salih. Apakah bayi tabung diharamkan? Spermanya memang punya suami, ya. Indung telurnya, sel ovumnya memang punya istri, ya. Dokter yang menggabungkannya amanah, ya, sah. Dokternya amanah, ya, sah. Tapi kalau tidak, dimasukkannya sperma bule, akhirnya anak itu lahir mata biru, hidung mancung. Orang pun heran, anak siapa itu? Anak tabung? Murni punya suami, betul sel ovum istri, dokternya amanah, lanjutkan. Kalau tidak, maka terima takdir Allah. Ibu divonis tak bisa punya anak, kata si dokter. Si ibu meleleh air mata, suami tersenyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Bagaimana menasihati suami saya agar mau? Bagaimana menasihati suami saya agar mau dikhitan? Padahal dia sudah tahu tentang keuntungan dari medis. Terima kasih Pak Ustadz. Dia takut bersunat, ini mu'allaq, bisa jadi masuk Islam, atau orang Islam yang dulu waktu khitan masal dia lari ngejar layang-layang. Sekarang dia nikah, ternyata ujung senapan belum dipotong. Nah sekarang gimana merayu dia? Pertama dia madu, karena sudah tua punya istri belum bersunat. Cari dokter yang keluarga atau teman akrab. Pak dokter, ya bisa kita bicara 4 mata. Kata dokter jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalah? Ini suami saya masih panjang lagi Pak dokter. Ustadz khutbah jangan menakut-nakuti jamaah. Ini banyak ustadz membuat orang takut. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim dengan kampak. Takutlah orang. Gak sakit. Tanyanya sakit bersunat itu? Enggak sakit. Katanya sakit sunat. Itu zaman dulu, mbah-mbah kakek kita dulu mau sunat besok pagi, habis isya berendam di sunat sampai beku. Setelah itu naik, motongnya pakai bambu, sembilu bambu potong. Ini sembilu bambu dipotong. Ada yang setengah, ada yang habis lah. Dulu gitu, sekarang enggak. Afwan Ustaz, ada wanita-wanita sekarang banyak yang arisan pengajian, healing, ke mall, karaoke atas izin suami. Selama ini yang disalahkan padahal suami kurang kontrol apa yang diperbuat istri anak mereka. Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Wanita sekarang pertama arisan pengajian. Arisan pengajian kita 10 orang, lalu kemudian 1 orang 1 juta, habis itu namanya kita goncang, keluar nomor berarti dia menarik berapa. Kalau Tuhan makan kuini tumbuh di tengah padang, jam-jam segini memang susah orang untuk diajar tukar pikiran. Kita 10 orang, 1 orang 1 juta, digoncang nama, keluar nomor 1, berapa dia menarik? 9.
karena dia kan sejuta. Hukum arisan itu boleh, akadnya utang. Jadi kalau hari ini kita kumpulkan 10 nama, Ustadz Alman sejuta, saya sejuta, Pak Imam sejuta, Pak Haji sejuta, Ustadz Oktri sejuta, Haji Rubi sejuta, kita kocak keluar nama saya, berarti saya berutang 9 juta kepada 9 orang. Apa hukum berutang? Boleh. Hukum berutang boleh, bukan bayar. Hukum berutang boleh. Jadi akad arisan itu utang. Adapun yang tidak boleh itu datang orang menawarkan arisan. Ustaz mau ikut arisan? Saya tanya, mana orangnya? Ustaz nggak perlu tahu orangnya mana. Yang penting Ustaz narik bisa sekarang. Berapa saya narik? Ustaz narik sebetulnya 10 juta. Tapi karena ini begono begini, Ustaz narik 9. Bayarnya berapa? Bayarnya 10. Itu riba. Itu riba. Karena yang sejuta itu bunga. Tapi kalau arisan itu orangnya jelas, duitnya jelas, akadnya jelas, maka hukum arisan mubah, boleh. Jelas? Udah. Ini masalah arisan jelas. Yang kedua, healing. Apa healing itu? Banyak orang bilang healing itu jalan-jalan. Banyak orang bilang healing jalan-jalan. Lagi refreshing. Saya tunjukkan bukti. Healing adalah proses penyembuhan. Kenapa? Makanya kalau ada istri mau healing berarti dia sakit otak. Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Sengaja saya tulis biar jangan orang memfitnah saya. Healing adalah proses penyembuhan, pemulihan, pengobatan yang dapat merujuk pada penyembuhan luka fisik, emosional atau batin. Jadi kalau ada istri mau healing, tanya apa yang sudah, apa perbuatanku yang menyakiti kau? Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Saya bawa istri saya jalan-jalan, kami pergi ke Harau, kami pergi ke Danau Toba, pergi umroh, tapi bukan penyembuhan. Dia tak sakit, saya tak sakit, tapi jalan-jalan, jalan-jalan tak salah. Yang salah-salah itu adalah kalau rajin jalan-jalan, tapi utang tak dibayar. Kedua, ketiga, ke mall. Ke mall itu mall, pergi ke mall, tak salah. Saya pergi juga ke mall, beli lemari, beli akuarium, beli mainan Sami. Saya pergi ke mall. Yang tak jelas, yang tidak boleh itu tak tahu ke mall, tak tahu tahap ke mall. Putar sana, putar sini, tengok sana, tengok sini, balik kamu. Ke mall itu kalau jelas yang dicari, nggak masalah. Ustaz ke mall, saya ke mall, bawa istri saya, bawa anak saya. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Selasa jalan-jalan, Rabu menerima tamu, Kamis jalan-jalan. Di antara tempat jalan, saya bawa dia ke mall, main-main di atas, bawa anak-anak, kemudian belanja. Ada yang dicari, beli makanan, kadang makan. Tapi kalau jalan-jalan tak tentu arah, sembahyang tinggal, zuhur melayang, asar melayang, maghrib terbang. Dari mana? Healing. Healing hantu itu. Kemudian karaoke. Banyak tempat karaoke. Mobil parkir, apa yang mau dicari di karaoke? Apa yang mau dicari di karaoke? Mau mencari ketenangan. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Saya tak pernah membawa anak saya ke karaoke. Saya tak pernah membawa istri saya ke karaoke.
Iya, karena Ustaz tak nyanyi, enak suara saya lagi. Saya nyanyi, tapi tidak perlu ke karaoke. Ngapain ke karaoke? Karaoke ruangnya tertutup. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz pernah. Anak lajang, anak gadis pergi ke karaoke, parkir, tiba-tiba rahasia, rupanya positif. Diperiksa sama dokter, positif Pak, katanya. Air seni, diperiksa, Bapak positif hamil. Rupanya dipakainya air seni ceweknya. Rahasia BNN, Badan Narkotika Nasional. Sangka positif narkoba, rupanya positif udah 3 bulan. Jadi apa yang mau dicari karaoke? Saya tidak mau Islam ini generalisir. Healing tak boleh, jalan-jalan tak boleh, ngomong tak boleh. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada yang mau dicari sembahyang tak tinggal, jangan nutup aurat. Ini laki-laki ke mall, bini tak ikut, nampak orang tengok, nampak tengok. Menengok orang di mall menitik dia, menengok bini menitik mantu. Apa yang mau dicari di mall ini? Jalan-jalan boleh, ke Danau Singkara, ke Danau Toba silakan. Nyanyi boleh, nyanyi religi, nyanyi ibadah, sholawat boleh. Izin suami, izin dia istrinya pergi ke karaoke sama kawan kantor. Dayus ini dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Bang, aku siang ini habis makan siang karaoke sama kawan-kawanku ya, pergilah. Satu ruangan tertutup. Ya tapi kami rame-rame, walaupun rame-rame, sangat mungkin melakukan perbuatan maksiat. True story, kisah nyata. Selesai saya khutbah Jumat, habis main Jumat, datang menangis anak muda gagah perkasa. Ustaz, jangan nangis dulu, boleh? Jangan dulu. Tunggu yang mana dia udah agak sunyi baru nangis. Apa masalahnya? Istri saya keluar kota sama kepala dinas. Terus saya antar ke airport. Saya bilang tolong jaga ya Pak. Terus dijaga jangan tolong. Menyerahkan istri sama kawan itu sama dengan menyerahkan ikan panggang ke kucing. Hanya kucing bongak yang tahu. Kok bisa tak ada rasa cemburunya? Sekarang gimana? Sekarang udah saya putuskan Pak Ustadz pindah ke Pekanbaru. Sekarang udah tarik dari luar kota. Iya Pak Ustadz. Sanggup menjaganya? Sanggup Pak Ustadz. Tahajud tiap malam? Iya Pak Ustadz. Buka lembaran baru? Siap Pak Ustadz. Sesudah sebulan datang menangis. Kenapa? Setiap saya pejamkan mata nampak saya buka kepala dinas. Laki-laki yang sehat nggak bisa. Kalau laki-laki itu sehat otaknya nggak bisa. Cemburu itu menyala dalam cemburu. Kalau saya heran kok ada laki-laki membiarkan. Berarti something wrong. Terjadi sesuatu. Oke, selesai. Ini ada sebidang tanah dulu diwakafkan oleh orang tuanya. Di situ sudah digunakan dibangun oleh masyarakat banyak keperluan masjid. Ini tanah wakafkan, dah di atasnya dibangun masjid. Oke. Apakah warisan tersebut boleh lagi mengungkit tanah tersebut dan bagaimana? Tanah yang sudah diwakafkan la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu, wala yubahu, tak bisa diperjualbelikan. Ini tanah wakaf.
Pak Imam, sudah ada akta ikrar wakafnya? Ada. Panggil Pak Kua, panggil Kua Wakaf sama Nazir pengurus. Aku wakafkan tanahku ini untuk masjid tunai. Aku terima, sah. Datang Pak Kua, dicatatkan di kantor KUA. Masuk ke mana? Tampan. Masuk KUA Tampan. Keluarlah secari kertas namanya akta ikrar wakaf. Surat akta ikrar wakaf ini dibawa ke Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dirubahlah nama di atas dari nama orang menjadi nama masjid. Dulu Pak Kanwil BPN datang waktu saya ceramah di Masjid Raya Sedamplan. Ustaz sekarang ulang tahun BPN. Jadi Pak, saya bawa anak buah saya dengan ceramah. Ustaz, ada kabar gembira Pak Ustaz. Apa itu? Semua tanah yang mau ngurus ke BPN, kalau untuk masjid urusannya gratis. Dulu, nggak tahu sekarang. Orang Aceh dulu Pak Kanwil BPN pekumis dia. Itulah jadi amal jariah dia. Dua, apakah setiap ada perubahan di tanah waris tersebut harus minta izin kepada ahli waris? Ya, wakil yang berwakaf sudah meninggal, anaknya. Nazir pengelola wakaf duduk. Pak Nazir, apa maksud mengundang kami? Kata Pak Nazir, kami undang kalian semua wakil karena ayah kalian dulu mewakafkan. Ini rencana di samping ini kami mau buat MDA. Ini MDA. Oh nggak cukup, ini kami buat rencana mau buat konter, ada jual handphone dan tiap bulannya ada penyewaan, duitnya masuk masjid. Tapi ini masuk masjid daripada kosong, maka disetujui bersama supaya tidak jadi fitnah. Kalau Nazir aja yang memandai-mandai, tiba-tiba anak wakil parkir mobil di temboknya, oh, nggak banyak pengurus mendapat duit ini, jadi fitnah. Di fotonya dimasukkannya ke Facebook, salah guna tanah wakaf, di komen orang memang betul. Orang suka mengkomen-komen aja. Makanya semuanya diselesaikan dengan musyawarah. Lalu kata Sultan Allah, berapa yang hari yang lalu tetangga saya mengadakan resepsi nikah anaknya. Di pesta itu ada organ tunggal yang diadakan sampai malam. Banyak yang berjoget bicara itu baik laki-laki maupun perempuan. Apa hukumnya Pak Ustaz? Apa hukum berjoget? Tadi malam saya pulang ke rumah, anak saya Sami buka pintu. Pas buka pintu itu berjoget lah saya. Nang. Apa kata dia? Bapak, dalam Islam joget itu haram. Bapak masuk neraka. Kok bisa orang ini nggak tahu? Anak saya itu 17 Sami itu 17 Februari 2023 lahirnya. Saya ini ceramahnya tadi malam. Dalam Islam Pak, joget itu masuk neraka, berjoget, liung segala macam. Kok bisa orang kita tahu? Berarti orang ini umur 2 tahun. Ada 3 tahun setengah. Perempuan berjoget di atas sama laki-laki. Di mana marwah? Orang Melayu menyebut marwah, muruah. Saya dulu waktu SD ada sepupu saya nikah di kampung. Datang kawan saya naik ke atas berjoget, saya pun naik pula ke atas. Balik dari situ, sampai sekarang tak pernah saya berjoget. Pendidikan orang tua. Balik dari situ, dicubitkannya piu. Kok bisa berjoget? Joget menghilangkan harkat, martabat, malu, baju pendek, banyak.
Makanya untuk supaya tidak terjadi berjoget, mabuk, tersinggung, pukul-pukulan, maka beberapa kabupaten kota membuat perda, peraturan daerah, acara nikah jam 10 malam tutup. Karena biasa kalau udah lewat jam 10 minum khamar, mabuk, main judi, berjoget, tawuran antar kampung. Maka beberapa daerah buat, Bapak polisi tidak bisa menertibkan kalau tak ada perdanya. Datang Pak polisi bawa pistol, berhenti, nggak bisa. Tapi kalau ada perdanya, bisa. Berdasarkan perda kabupaten kota, jam 10 berhenti. Sekarang sudah jam 10 lewat 5, stop. Bisa. Yang melawan, masukkan. Karena dia melawan perda. Itulah pentingnya Ustadz ceramah, Ustadz khutbah, DPRD membuatkan perda. Di mana DPRD membuatkan perda? Di parlemen. Parle bahasa Prancis, parle artinya ngomong. Parlemen tempat ngomong. Makanya kalau ada orang di parlemen itu tidur, makan gaji buta. Duit haram dimakannya. Sampai kan ke orang yang tidur-tidur. Tentang sholat bagi perempuan yang ikut sholat Jumat. Perempuan yang tadi ikut mendengar khutbah Jumat, habis itu dia sholat Jumat, maka dia tidak lagi wajib sholat zuhur. Sholat zuhurnya sudah gugur, tak usah sholat zuhur lagi. Tapi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Makanya kalau ada kawan kita tak sholat Jumat berarti suami ibu tanya, Bang, abang laki-laki apa perempuan? Kenapa bang tak sembahyang? Di Makkah perempuan sholat Jumat, di Jawa sebagian masjid perempuan sholat Jumat. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Karena kalau perempuan wajib sholat Jumat, lakinya tak makan siang. Yang ceramah Ustadz Somad dari Kota Padang. Kenapa perempuan tak sholat Jumat? Karena kalau perempuan sholat Jumat, laki tak makan siang. Siapa masak? Tapi jangan gara-gara ini nanti balik suamimu mengamuk gara-gara ibu tak memasak. Khusus untuk hari ini sebelum sholat Jumat ibu-ibu ini sudah masak duluan. Atau khusus hari ini, Bang, Jumat besok aku sholat Jumat di masjid Ikhlas. Makan siang kita gimana? Pakai touch screen. Itu boleh tunjuk because bukui, bodoh bukui. Tunjuk kacau rumah sampai makan. Sholat Jumatnya sah, tapi tidak wajib, hukumnya boleh. Habis dulu. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Ini pengajian yang ketiga. Tadi pagi di SMK 14, setelah itu di TK Pembina 3, ini khutbah Jumat di Ikhlas, nanti rapat yayasan yang keempat, yang kelima pengajian pada Asafi Az-Zahra, pengajian yang kelima nanti di Tabung. Doakan kami masih hidup. 5 pengajian hari ini. Besok 3, subuh, duha, siang. Jadi semuanya 8 pengajian. Nama programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Semua yang dikasih duit dari masjid, dari sekolah, dari kampung ini masuknya ke yayasan tabung wakaf umat 100%. Tak ada yang untuk saya seperak haram. Jadi jangan nanti muncul fitnah mengundang Ustadz Somad mahal sekarang. Semalam saya dapat WhatsApp, ada orang ngomong begitu. Mengundang Ustadz Somad itu sekarang udah pakai bandrol dia sekarang. Kepala kau kelan. Apa bandrol? Padahal program ini sudah berjalan selama 5 tahun. Dari 2020, 21, 22, 23, 24, 25 masih juga memfitnah. Padahal programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Duitnya semua masuk ke yayasan tabung wakaf umat
pesantrennya di Palas, keluar dari jembatan Leton sampai ke Simpang Bingung, belok kiri, mana pesantren yang paling cantik di situ kejual dia pesantren. Pesantren paling megah, paling mewah, paling cantik, gratis. Ini udah tak menolong, tak menyumbang, memfitnah pula ya. Cocoknya dulu waktu pengancoran tiang tumpah kepala dia disumpah. Ini tak karena semangat, tak karena lapar ini. Inilah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan semua yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, diberikan Allah rezeki yang berkah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solehah, istrinya tidak heling dan ke karaoke lagi. Al-Azimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kertasnya saya bawa balik. Kalau saya tinggal di sini nanti ada yang mencari siapa yang mengajukan aku healing karaoke. Berkelahi pula gara-gara saya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami ya Allah, mu'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, kasih kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh bapak-bapak jual balon, balon bawa anak kecil 2 biji, beli balonnya itu. Jangan beli balon di mall, orang kaya makin kaya, beli balon itu anak-anak supaya bisa dia makan. Orang jual balon itu untuk makan. Saya kalau lewat, saya suruh anak saya beli. Nah ini beli kan, takut pula dia nengok badan. Ada penjual-penjual pembeli. Dulu di pom bensin ini ada orang tunanetra, saya beli keripiknya. Pas acara di Anur, acara pijat gratis, pas dia pijat saya, dibisikkannya ke telinga, Ustaz ingat dengan saya? Tidak, saya bilang. Ustaz membeli kerupuk saya dulu di pom bensin, sampai mati kita diingatnya, sedekah orang susah, bantu dia, itu buah Tuhan, habiskan, beli sendiri, makan sendiri. Bantu ekonomi umat. Terima kasih segala perhatian, maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kulo qauli hadza, kami mohon izin ke Yayasan mau rapat Yayasan dan Wakaf Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, udah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki, kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala, tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, ayatnya bebas, iftitah Fatihah, ayat rakaat kedua, Fatihah ayat, di sujud terakhir Allahu akbar. Nah, disitulah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak, ya Allah. Ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu ikut aja kerja. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah gak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua isinya. Teman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak.
Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos, pendek pula celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas ruku, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak bisa menunjukkan lubang ciri. Syarat sah sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka sholatnya batal. Karena syarat sah sholat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam semua orang yang terbuka. Mazhab LC. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal. Karena belum akil balik. Nenek-nenek Pak Ustaz tengok dulu kalau cantik batal. Saya seorang supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa itu namanya. Pak ambil duit ini, saya tak mau. Tolong saya jangan goda kami karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk mengutip zakat. Itu utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, ini gak betul nih, ini salah ini, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi agak-agak betul. Hati-hati dengan gratifikasi. Pak Ustaz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan ente. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya dan berharap mereka juga menyayangi saya. Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Oh, nah, jamaah jawab, tidak katanya. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini. Habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi menyebut nama tetap nama saya kan. Mana pernah ada orang qul huwallahu ahad, Allahu Hadi Hidayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersama dalam doa. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Kampungnya di Baghdad. Meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batak mendoakan saya 40 tahun?
Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib besok. Doakan tak usah banyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jangan sekarang. Kasihlah kesempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman ini kita mati. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah ya. Piring banyak, bantu agak satu. Bantu satu. Kau bukan babu istri. Cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan yang murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah satu lagi. Jadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau langsung. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia. Itu hukum aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata. Sabar ya mas, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Tak lama kau susah macam ini. Ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pula macam pembantu. Salah sakap sikit aja, pang biru mata, pang merah. Oh gagal, habis sih. Ustaz Somad itu bini si bulan itu gigi tak kasih lagi. Habis semua, marah sikit, maaf tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu, macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Entah bang atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek. Itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kali. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Maka untuk dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, dan bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak Pak Ustaz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sorry. Talak sorry itu jelas. Sorry artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolak itu sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab. Lam, 3. Tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak? Tolak artinya lepas. Engkau aku tolak artinya kau lepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, hai ibu-ibu, hai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, ya aku talak satu. Ya aku talak satu. Tolak itu pakai tolak 1, tolak 2, tolak 3. Dia bukan metik langsung tak. Dia manual nanti 1, 2, 3. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tua. Jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma menyuruh kau balik aja, baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak. Sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak satu. Kalau sudah jatuh tolak 1, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak 1 tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuk lah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Nah, sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang potong ayam, dia potong video. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita ulang payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia sudah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh, bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insya Allah. Amin.
Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok. Tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS, ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih. Apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita itu makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan. Jongkok aja nggak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan. Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya tobat, ibunya tobat, insyaallah. Amin. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Oh, jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya kita. Na'udzubillah, memang akhir zaman kan, akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang jubah supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting ini mau apa nih? Cari duit. Duit itu apa? Untuk makan, pakaian. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, halal dan baik. Na'udzubillah. Sudah 2 kertas ini trauma sih. Jangan-jangan kertas ketiga ini gitu juga orang tuanya. Ustaz, jika diperkarakan oleh Allah, jika diperkenankan oleh Allah, istri saya akan melahirkan anak, insya Allah jenis kelaminnya perempuan. Jika Ustaz berkenan, mohonlah Ustaz berikan nama. Ketahuan belum follow Instagram saya. Udah aku posting kemarin nama anak-anak perempuan. Ini lah payahnya, Ustaznya udah milenial, jamaahnya pula ketinggalan zaman. Nih saya posting sudah nama anak-anak perempuan, tengok ya. Nah, makanya kalian cari-carilah Ustaz Abdul Somad official, nama anak-anak perempuan. Macet pula signal di sini. Berebut-rebutan signal rupanya kita. Nih nama anak-anak perempuan. Saya bacakan nama anak perempuan. Nama anak perempuan Nuaira. Kan panggilnya enak kan? Nuaira. Apa arti Nuaira? Secercah cahaya. 2, Nada. Masya Allah. Siapa nama anaknya? Nada. Apa arti nada? Embun. Sejuk kita tengok anak itu. Embun pula. 3, Inayah. Siapa namanya? Inayah. Inayah artinya karunia Allah. 4, Atiyah. Atiyah artinya anugerah Allah. 5, Adibah. Adibah artinya beradab, berbudi, pekerti. 6, Nadira. Siapa namanya? Nadira. Apa artinya? Tiada bandingannya. Anak saya ini Pak Ustaz, tak ada bandingannya. Apanya? Jahatnya. Tak ada bandingan akhlaknya, suaranya, patuhnya, taatnya. 7, Suhaila. Artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Rezekinya mudah, jodohnya mudah, anaknya mudah. Nazifah. Artinya bersih. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa namanya? Nazifah. Masya Allah. Telinga kurang. Betul. Naziha. Siapa namanya? Naziha. Ini anak yang terakhir. Siapa namanya? Syifa. Berapa semua anak? 9. Wah, banyak ah. Oh, banyak kali anaknya. Ini Pak Ustaz 9, emaknya 3. Yang 2 udah meninggal. Ibu mau marah. Nah, jelas, sudah ada semua. Nama anak laki-laki Pak Ustaz. Anak laki-laki udah diposting juga nih. Ini nama anak laki-laki. Udah. Siapa nama anak laki-laki? Pertama, Martin. Keren. Siapa nama anaknya? Martin. Martin artinya strong, kuat. Kalau saya gabung Arab dan Inggris, mantap. Siapa nama anaknya? Martin Strong. 2, Nidal. Siapa nama anaknya? Nidal. Artinya apa? Perjuangan. Mantap. Siapa namanya? Mujtaba. Mujtaba artinya manusia pilihan. Ini ada satu lagi nama anaknya, Azka Azkia. Ini gelar Nabi Muhammad. Salamu alaik Azkal Azkia. Azka Azkia, tersuci di antara yang suci. Azka Azkia, paling takwa di antara yang takwa. Siapa namanya? Sami. Sami artinya orang agung dan mulia. Siapa namanya? Sumesi. Sumesi artinya matahari kecilku. Sebelumnya hari ini gelap aja Pak Ustaz. Sejak lahir anakku ini terang semuanya, matahari kecilku. Kenapa gelap? Merasap. Ini nama anaknya siapa? Nujaimi. Nujaimi artinya apa? Bintang kecilku.
Ini nama anaknya siapa? Amal Mustaqbal. Oh, keren. Amal Mustaqbal, harapan masa depan. Nah, ibu pun bangga kalau udah disebut datang. Ini anak saya namanya Amal Mustaqbal, harapan masa depan. Kalau bapaknya masa lalu. Haidar ilahi artinya Allah, Tuhan. Haidar singa. Ini siapa anaknya? Singa Allah. Apa beda singa sama anjing? Anjing menggonggong, orang tak takut. Singa diam aja takut. Anaknya mau jadi singa apa jadi anjing? Singa. Ustaz yang ngomongnya anjing sebut. Ada anjing dalam Quran, anjing Ashabul Kahfi. Lebih baik jadi anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama disebut dalam Quran daripada menjadi orang yang mengkhianati ulama. Betul? Takbir. Punya gara-gara ini balik dari sini semua beli anjing. Saya dari Tembilahan Riau. Wah, inilah jamaah yang paling jauh dengan pengajian. Dari Tembilahan. Sekolah di Ponpes Tajul Alawiyin Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW? Siapa yang mengaku Habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar, ini Masyiatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Alawiyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan, cabang dua Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin, Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim punya anak namanya Ali Ridha, sampailah ke bawah-bawah. Itulah marga-marga habaib As-Saqqaf, As-Saqqaf. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf. Apa itu? As-Saqqaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas, artinya Al-Attas. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut Al-Attas. Siapa itu? Al-Attas. As-Saqqaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumain, Habib Bahar bin Smith. Mereka punya nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidupnya mancung. Mengaku Habib Rizik. Soalnya kemarin ada ustaz yang ceramah berkata Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Di Indonesia ini ada namanya Persatuan Zuriat Keturunan Rasulullah SAW. Kantornya di Jakarta. Saya pernah hadir dalam majelis itu, walaupun saya tak Habib, tapi saya pencinta Habib. Duduklah kami sama para habaib, termasuk Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown 2 tahun yang lalu. Datanglah satu profesor nanya, gimana Habib kok PKI? Profesor dari Jakarta nanya, Habib, ketua ikatan Habib se-Indonesia namanya Habib bin Smith. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidit. Aidit itu marga Habib Al-Aidit. Kok bisa Aidit keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Keturunan Nabi Aidit pakai dal, Al-Aidit. DN Aidit ujungnya pakai apa? Aidit. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidit. Penyimpangan, dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditanya, Habib, gimana cara mendeteksi dia Habib atau tidak Habib? Cukup kami cek 4 saja, nama kakeknya ke atas 4, nah itu bisa ketahuan dia Habib tak Habib. Oleh sebab itu maka ada lembaga yang mengatur ini. Kalau tidak maka semaunya saja orang asal mancung Habib. Nauzubillah. Nama-nama tadi sudah, masalah Habib pun sudah. Kertas terakhir. Sudah jam 9:30 sesuai dengan program kita. Ceramah 1 jam, tanya jawab 30 menit, 90 menit. Mudah-mudahan bernilai amal dan ibadah. Belum lagi, masih ada kertas. Ustaz Abdul Somad, pakai dal, Abdul Somad, bukan Somad. Kalau Somad nama Allah, tempat meminta. Tapi kalau pakai T, Somad artinya diam. Takkan Somad diam. Tolong Ustaz jelaskan pada kami. 1, menceritakan kejelekan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang di Batam mau makan bangkai saudaranya? Mana ada? Bagaimana mungkin ada orang makan bangkai saudaranya? Makan bangkai tikus saja tak mau, makan bangkai orang kok mau? Menceritakan aib orang lain. Boleh menceritakan aib orang lain, syaratnya 3. Pertama, di pengadilan ketika jadi saksi. Hakim bertanya, saksi, ya, benarkah Anda melihat dia mencuri? Sebenarnya saya mau ngomong Pak Hakim, tapi saya takut aib makan saudara saya. Gimana aku mau nangkap dia? Kata polisi. Kalau kau tak bersaksi, maka kalau jadi saksi di pengadilan,
Boleh. Yang kedua, kapan boleh menceritakan aib orang lain? Menanya hukum kepada ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan tentang si fulan. Apa masalahnya? Itulah Pak Ustaz, gak bisa saya ceritakan, takut aib. Gimana aku mau jawab? Tiga, menunjukkan kebatilan orang batil. Tiba-tiba ada caleg, nyalek dia, dibuatnya balehonya, orangnya sopan, baik, pakai jubah, nampaknya soleh, padahal penjahat. Maka mesti disampaikan ke masyarakat, ini topeng aja, ini penjahat, ini tak betul. Tapi sekedar untuk li'ibtalil batil wa ihqaqil haq, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, supaya masyarakat jangan sampai salah, batil betul batil, yang batil sangka betul sangka batil. Dua, apa hukum memecah belah orang lain? Udah memecah belah gelas tak boleh memecah belah orang lain. La tanaza'u, jangan pecah belah. Fatafshalu, nanti kamu gagal. Wa tadhhabu rihukum, kehilangan semangat. Jangan kelahi. Kalau sudah kelahi, pecah belah, kehilangan semangat. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu menolong agama Allah. Nanti kalau ada pengajian terus hadir. Habib fulan datang, hadir. Pengajian fulan datang, hadir, datang. Untuk apa? Menjaga persatuan umat Islam di Batam insyaallah. Amin. Apa hukumnya mau tahu semua urusan orang? Nah, ini biasanya wartawan. Dia mau tahu urusan orang untuk berita. Tapi kalau tidak ada wartawan, bagaimana mungkin kita sampai berita-berita yang baik-baik? Maka wartawan juga bisa menjadikan pekerjaannya sebagai amal. Malam ini tunjukkan majelis pengajian di masjid apa nih? Masjid Baitur Rahman di Batam. Ambil foto dari atas, ambil foto dari luar, tunjukkan pakai drone. Wartawan sudah menyebarkan pengajian, terinspirasi masjid-masjid lain membuat pengajian, mereka pakai pula drone, maka sudah menjadi amal. Maka ingin tahu kejadian boleh, tapi hanya sekedar menikmati aib, cacat, kekurangan orang lain. Dalam Islam kita diajarkan tuba liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas. Kata Nabi, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, kekurangannya, cacatnya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Batam, kebaikan kita di masa akan datang. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.